Bayangkan, ini terjadi malam ini. Ibumu sedang di rumah. Tiba-tiba telepon masuk. Suara di seberang sana terdengar panik. Dan itu terdengar seperti suara kamu. Ma, tolong ma, aku lagi ada masalah. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Sekarang transfer dulu ya. Di momen seperti ini, banyak orang tidak sempat berpikir. Mereka langsung percaya. Karena yang diserang bukan logika, tapi rasa sayang. Dan inilah kenapa voice clone scam sangat berbahaya. Penipu tidak perlu lagi menyusun kebohongan panjang. Mereka cukup meminjam satu hal yang paling dipercaya keluarga: suara. Hari ini, dengan sampel audio yang cukup, suara seseorang bisa ditiru cukup meyakinkan untuk membuat orang tua panik, bingung, dan mengambil keputusan yang salah dalam hitungan menit. Coba bayangkan percakapan seperti ini. Ma, HP-ku dipinjam petugas. Aku gak bisa lama-lama. Tolong transfer sekarang ya. Nanti aku jelasin. Jangan telepon balik. Kalimatnya singkat, panik, tidak memberi ruang berpikir, tidak memberi kesempatan verifikasi. Dan justru karena terdengar kacau, itu terasa lebih nyata. Scam seperti ini efektif karena menggabungkan 3 hal sekaligus. Pertama, identitas yang familiar. Korban merasa mengenali suara itu. Kedua, situasi darurat. Korban dibuat merasa tidak punya waktu. Ketiga, isolasi. Korban diminta jangan cerita ke siapa-siapa, jangan telepon balik, jangan cek ulang. Begitu 3 hal ini bertemu, banyak orang akan lebih patuh daripada berpikir. Sekarang pertanyaan pentingnya, bagaimana suara seseorang bisa ditiru? Sederhananya, AI bisa mempelajari pola suara dari rekaman, cara bicara, intonasi, ritme, cara menarik napas, bahkan kebiasaan mengucapkan kata tertentu. Dan masalahnya, bahan itu sering tersedia secara gratis. Video di media sosial, voice note, potongan live, konten TikTok, story, podcast, Zoom yang bocor. Semua itu bisa menjadi bahan mentah. Kamu tidak perlu jadi orang terkenal. Kamu cuma perlu cukup sering terdengar. Jadi, bagaimana cara mengenali kalau itu bukan suara asli? Perhatikan tanda-tanda ini. 1. Isi percakapan terasa terlalu terburu-buru. Mereka ingin kamu bergerak cepat sebelum sempat berpikir. 2. Mereka menolak diverifikasi. Misalnya melarang ditelepon balik atau menghindari pertanyaan spesifik. 3. Alasannya menekan emosi. Kecelakaan, polisi, masalah mendadak, utang darurat, ancaman. 4. Permintaannya mengarah ke uang atau data. Transfer, kode OTP, nomor rekening, bantuan cepat. 5. Detail pribadi justru minim. Mereka terdengar seperti orang yang kamu kenal, tapi tidak bisa menjawab pertanyaan kecil yang seharusnya mudah. Kalau keluargamu menerima telepon seperti ini, jangan debat panjang. Jangan langsung percaya. Jangan langsung transfer. Lakukan ini. Pertama, tutup telepon dengan tenang. Kedua, hubungi nomor asli orang tersebut. Ketiga, hubungi anggota keluarga lain. Keempat, pakai pertanyaan verifikasi yang hanya keluarga tahu. Kelima, buat aturan keluarga. Tidak ada transfer darurat tanpa verifikasi ganda. Masalahnya bukan teknologi ini akan datang. Masalahnya, teknologi ini sudah ada. Dan saat keluarga kamu tidak siap, kepanikan bisa terasa lebih nyata daripada kebenaran. Kirim video ini ke ibumu, ke ayahmu, ke grup keluarga. Karena mungkin suatu hari yang menyelamatkan mereka bukan rasa curiga, tapi kebiasaan untuk memverifikasi.